pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian melihat video ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil makalah yang telah kami buat berjudul Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat di Indonesia. Sebelum kami mulai mempresentasikan makalah kami kali ini, izinkan saya, Marta Mahabah, untuk memperkenalkan kelompok 1. Yang pertama ada Alfianur Aziza, yang kedua ada Dianur Afila, yang ketiga ada Putri Novikasari, lalu yang keempat ada Nabila Putri Prasetyo, yang kelima ada Lucia Awang Putra Santoso, yang keenam ada Kevin Ega Arja Firmansyah, yang ke-7 ada Rasya Muhammad, yang ke-8 ada Tasya RK Satria Ramadan, yang ke-9 ada Rivalino Maigendra Saputra, dan saya Mas Mahabah tadi ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya saya akan membacakan susunan materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada penyaji yang terdiri dari latar belakang yang akan disampaikan oleh Nabila Putri. Yang kedua ada isi yang akan disampaikan oleh Lucky dan Kevin. Lalu yang ketiga ada kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Rasya Muhammad. Poin keempat yaitu pertanyaan yang akan disampaikan oleh Alfia. Poin kelima penjawab yang akan dijawab oleh Pasya dan Rivalino. Lalu yang lalu poin yang ke-7 yaitu kuis yang akan disampaikan oleh Putri dan Bila. Baiklah, yang pertama penyaji latar belakang Nabila Putri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Prasetyo akan mempresentasikan tentang latar belakang. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sejak dahulu, bangsa Indonesia kaya akan hasil rempah-rempah. Karena kegunaannya ini, rempah-rempah sangat laku di pasaran dan harganya pun menjadi mahal. Hal ini mendorong para pedagang Asia Barat untuk memonopoli, kemudian menjual kembali kepada orang-orang Eropa dengan harga yang lebih tinggi. Mereka juga mengadu domba bangsa Indonesia dan mewajibkan setiap penduduk untuk membayar pajak dan kerja rodi. Kurang lebih itulah yang terjadi ketika masa kolonialisme. Kolonialisme adalah perluasan wilayah dengan membentuk negara-negara koloni di seberang lautan dan tunduk pada negara induk. Sedangkan imperialisme adalah perluasan wilayah sampai di luar batas wilayah negara aslinya. Demikian presentasi saya mengenai latar belakang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Nabila yang telah mempresentasikan latar belakangnya. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu isi dan bahasan yang akan disampaikan oleh Lucky dan Kevin. Lucky dan Kevin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Awang Putra Nama saya Kevin Eka. dan kami akan mempresentasikan isi dan pembahasan kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Kepulauan Indonesia berkaitan erat dengan Renaissance di Eropa. Gerakan Renaissance pertama lahir di Italia pada abad ke-14, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Pada periode ini, para pemikir mulai bebas bereksplorasi dan membuka ide-ide lama yang ditinggalkan oleh Yunani dan Romawi. Berikut ini 5 latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat. 1. Perkembangan merkantilisme, revolusi industri dan kapitalisme. Kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan tujuan untuk memupuk hasil kekayaan berupa emas sebanyak-banyaknya. 2. Jatuhnya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsman. Konstantinopel merupakan pertemuan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia, sehingga perdagangan rempah-rempah, sutra, perhiasan keramik, dan lain-lain. 3.
pencarian rempah-rempah. Pedagang Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Asia. Hal inilah yang mendorong para pedagang Eropa mencari jalan lain untuk mencapai penghasil rempah-rempah. Keempat, semboyan Rigi, Gold, Glory, Gospel. Tujuan bangsa Eropa ke Nusantara adalah memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan, atau dikenal dengan nama Gold, Glory, dan Gospel. Penjelajahan bangsa Eropa ke timur juga membawa misi suci dari gereja. 5. Teori heliosentris. Teori ini menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat dan berputar, mengelilingi matahari, begitu juga planet lain. Menurutnya, jika berjalan dari satu titik ke titik lainnya, maka akan kembali ke tempat semula. Sejarah datangnya bangsa Eropa ke Indonesia atau dahulu disebut India Timur. Sejarah datangnya bangsa Eropa ke Indonesia atau dahulu disebut dengan India Timur tidak lepas dari niat mereka menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Kedatangan bangsa-bangsa di tanah air. 1. Spanyol. Orang-orang Spanyol tidak dikatakan sebagai pelopor dalam ranah pelayaran kan kerajaan selesai oleh mencari daerah baru. Columbus berangkat dan pelabuhan Spanyol berlayar menuju arah barat sampai di tanah India, tepatnya di Maluku pada 8 November 1521. Namun kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ditentang oleh bangsa Portugis yang telah datang terlebih dahulu di kepulauan paling dicari orang-orang Eropa itu. Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari tanah India. Pada Juli 1997, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan. Mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Diteruskan dengan ekspedisi Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa kepulauan Nusantara melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Setelah tidak heran setelah Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, banyak pihak yang menentang mereka. Pada tahun 1595, Cornelis de Hoornel dan Peter de Keyser memulai pelayaran mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis. Tahun Cornelis de Hoornel beserta armadanya berhasil mencapai kepulauan Nusantara. Nah, ia dan rombongannya mendarat di Banten. Pada 20 Maret 1602, Belanda mendirikan Komisi VOC. Tujuan VOC adalah menghilangkan persaingan yang merugikan
menerapkan pedagang Belanda. VOC juga menerapkan aturan paksa yang harus dilakukan di Indonesia. Aturan tersebut yaitu monopoli dagang, pajak dibayar dengan hasil bumi, penjualan paksa hasil bumi kata VOC, pelayaran bumi, wajib menyerahkan upeti hasil bumi kepada kepala daerah yang sudah melakukan kerjasama dengan VOC. Inggris ingin masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India. Inggris membentuk komisi dagang yang diberi nama East India Company atau disingkat EIC. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Pulau Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1811 pernah memegang kendali kekuasaan di tanah India. Demikian presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Lucky dan Kevin atas penyampaian materinya. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Rasya Muhammad. Rasya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan juga saran. Jadi, kesimpulan dari makalah yang kami buat ini adalah tujuan awal yang pertama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, semakin meningkatnya perguruan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian menjajah semua daerah yang dikuasainya atau dijelajahinya. Dan yang kedua, memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menggeruk semua kekayaan alam di Indonesia sebanyak-banyaknya agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang ketiga, mengadu domba para rakyat Indonesia hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sekali. Yang keempat adalah gerakan bangsa-bangsa Barat sangat merugikan bangsa Indonesia. Upaya mereka menguasai Indonesia hanya ada pada saat masa kolonialisme dan imperialisme dan melahirkan dampak-dampak yang buruk bagi bangsa Indonesia. Jadi, saran dari makalah kita kali ini adalah kita dapat mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang dapat kita jadikan pedoman untuk menghindari dan mencegah seperti dahulu lagi. Yang pertama adalah mengolah manfaat sendiri dengan baik dan cerdas hasil kekayaan Indonesia agar tidak mudah dikuasai oleh pemerintah. Contohnya, kekayaan bumi Indonesia dijual ke bangsa lain hanya untuk membayar utang negara. Yang ketiga, menciptakan kesadaran setiap penduduk Indonesia, khususnya kaum muda, agar tidak mudah dibodohi, kemudian tidak mudah diadu domba, dan yang lain-lain. Yang keempat, menyiapkan sedini mungkin dari tingkat sekolah yang paling bawah, terkali yang paling bawah, dan tingkat sekolah yang paling atas, bahwa kekayaan Indonesia sangat besar. Jangan sampai peristiwa yang seperti dahulu lagi terulang kembali ke masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian inilah penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Rasya atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang penyampaian pertanyaan dan kuis yang akan disampaikan oleh Dila, Alfia, dan Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Dianur Afila. Saya Alfiana. Saya Putri Afrika Sari. Kami di sini akan memberikan pertanyaan dan kuis dari materi yang telah disampaikan tadi. Nah, jika ada pertanyaan dan kuis, pasti ada jawabannya dong. Nah, jawaban itu akan disampaikan oleh Pasha dan Rivalino. Pasha dan Rivalino, masuk ke tempat kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Eka Satria. Saya Rivalino Medina Saputra. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan dan kuis dari Villa Alfia Putri. Nomor 1, apa arti yang dimaksud dari semboyan 3G, gold, glory, dan gospel? Memperoleh kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Nasrani. Nomor 2, kapan Colobus berangkat dari pelabuhan Spanyol berlayar menuju arah barat? Pada 3 Agustus 1492. 3. Apa saja yang diterapkan VOC untuk aturan bangsa yang harus dilakukan Indonesia? Monopoli dagang, membayar aset bumi, bekerja paksa hasil bumi. Betul. Nomor 4, apa tujuan VOC? Untuk menghilangkan persaingan yang merugikan pedagang Belanda dan menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan bangsa Portugis dan pedagang lainnya di Indonesia. Betul. Sebutkan negara barat yang datang di tanah air Indonesia. Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis, Inggris. 6. Kapan para pelaut dan pedagang Inggris datang ke India? Pada tahun 1600. Siapa nama pelaut umum Portugis yang dikirim untuk melakukan ekspedisi? Vasco da Gama. Nomor 8. Jelaskan Cornelis de Hoffmann mencapai Kepulauan Nusantara. Mengambil jalur laut yang biasa dilalui orang-orang Portugis. 9. Kapan Belanda mendirikan komisi dagang bernama Vereniging Oost-Indisch Compagnie atau VOC? 20 Maret 1604. Nomor 10. Di mana Louis mengirim Marsekal Herman Willem Geijer? Batavia. Sekian beberapa pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, demikian beberapa materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 9. Kapan Belanda mendirikan komisi dagang bernama Vereniging Di kesemuanya kita ini. Kenalkan, nama saya Pasha Eka Satria. Saya Rivalino Medina Saputra. Kali ini semoga kalian saja. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil Perhatikan tentang saran dan juga latar belakang. Alfian Nur Aziza. Ya.